Eksplorasi bangsa-bangsa di Afrika oleh negara Eropa pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 membawa dampak yang signifikan dan kompleks, baik positif maupun negatif. Ada beberapa poin yang merujuk pada akibat utama dari eksplorasi tersebut. Poin pertama yaitu kolonialisme dan imperialisme. Eksplorasi ini membuka jalan bagi kolonialisme, di mana negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, Belgia, dan lainnya mengambil alih wilayah di Afrika dan mendirikan koloni mereka, mengeksploitasi sumber daya alam dan memanfaatkan tenaga kerja lokal untuk kepentingan ekonomi mereka sendiri. Poin kedua ada eksploitasi sumber daya alam. Banyak daerah di Afrika yang kaya akan sumber daya alam seperti emas, berlian, karet, dan minyak. Eksplorasi dan kolonialisme menyebabkan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya ini, yang seringkali tidak memberi manfaat signifikan bagi penduduk lokal. Poin ketiga ada perubahan sosial dan budaya. Penjajahan Eropa membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat. Sistem pendidikan, hukum, dan pemerintahan diperkenalkan oleh kolonialis yang seringkali mengabaikan atau merusak tradisi dan sistem lokal. Misionaris Eropa juga menyebarkan agama Kristen yang mengubah panorama religius di banyak wilayah Afrika. Poin keempat ada pembangunan infrastruktur di beberapa daerah. Kolonialisme memicu pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan telekomunikasi. Namun, pembangunan ini seringkali dirancang untuk melayani kepentingan ekonomi kolonial, bukan kebutuhan masyarakat lokal. Poin kelima ada pembagian wilayah yang arbiter. Konferensi Berlin 1884 hingga 1885 membagi Afrika antara negara-negara Eropa tanpa memperhatikan etnis, budaya, atau sejarah masyarakat setempat. Ini menyebabkan konflik internal di banyak negara Afrika setelah kemerdekaan karena batas-batas kolonial yang tidak alami. Poin keenam ada kerusakan ekologis. Eksploitasi sumber daya alam dan pertanian skala besar yang diperkenalkan oleh kolonialis seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan dan degradasi tanah. Poin ketujuh ada perlawanan dan konflik. Banyak masyarakat Afrika yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan yang seringkali dihadapi dengan kekerasan oleh kolonialis. Konflik ini menyebabkan penderitaan besar dan hilangnya nyawa. Poin terakhir ada warisan ekonomi yang tidak merata. Setelah memperoleh kemerdekaan, banyak negara Afrika menghadapi tantangan besar dalam membangun ekonomi yang mandiri. Struktur ekonomi yang ditinggalkan oleh kolonialis seringkali sangat tergantung pada ekspor bahan mentah dan tidak terdiversifikasi. Eksplorasi dan penjajahan di Afrika memiliki dampak jangka panjang yang masih dirasakan hingga saat ini, mencakup aspek ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan. Kebijakan kolonial yang eksploitatif ini menimbulkan sejumlah kerugian. Ada eksploitasi besar-besaran di Afrika yang menyebabkan perpisahan sumber daya alam, eksploitasi tenaga kerja, perpajakan yang tidak adil, kurangnya industrialisasi, larangan perdagangan antar Afrika, dan pengenalan model tanaman satu jenis. Selain itu, masyarakat juga mengalami perampasan tanah dan transfer kekayaan mineral dari Afrika ke Eropa. Kolonialisme di belahan dunia selalu menyisakan trauma sejarah yang sukar dihapus. Kerugian yang dialami bukan hanya kerusakan sumber daya alam, melainkan juga kegambangan identitas orang jajahan. Persaingan antar etnis terus bergema dalam konflik pasca kemerdekaan di Afrika. Konflik ini satu sisi merupakan warisan Inggris yang melakukan kontrol lewat implementasi kebijakan pemerintahan tidak langsung, India's role, penghancuran budaya dan nilai-nilai Afrika melalui pengenalan agama asing, dan serangan terhadap nilai-nilai Afrika telah berkontribusi menciptakan mentalitas lemah dan hilangnya kepercayaan dari kulit hitam. Hal ini masih tampak jelas sejaknya yang ditandai maraknya kasus-kasus rasisme. Kendati demikian, kita tidak bisa menutup mata atas beberapa sisi positif yang didapat masyarakat Afrika dengan kehadiran peradaban Barat modern. Di sana, pertama, pengenalan sistem kedokteran Barat yang telah mendukung tingkat kelangsungan hidup orang-orang Afrika. Kedua, pengenalan pendidikan formal. Ketiga, warisan infrastruktur seperti jalan rel, pelabuhan, telepon, listrik, dan sistem birokrasi. Meski sisi direktif yang dapat atas perilaku eksploitasi Eropa terhadap Afrika sangat tidak sebanding.